Jadi gila dia. Jadi saya hanya yang punya utang ya buat yang bayar bank itu. Berapa? 35 juta sama bayar sekolah 8 juta. Jadi total 43 ya? 43 juta. Iya. Yang nanti rencananya mau Wawa balikin. Insya Allah saya balikin itu kan karena saya pikir uangnya Agus, dia saya balikinnya ke Agus itu. Kalau nggak terjadi story-storynya terus mungkin nggak akan terjadi hal kayak gini gitu. Karena saya pikir kan ide sudah selesai Ya. gitu. Yuk guys, balik lagi di Uki Kevin Official bersama saya tentunya. Oke, kita lanjut lagi dalam kasusnya Agus guys. Dan ini ada beberapa info terbaru dari kasusnya Agus. Ini bela seluruh disabilitas Indonesia katanya. Semangat Bang Alvin. Ini bukan aku yang ngomong ya, tapi ini dari videonya. Seperti apa dari video, kita lihat bareng-bareng guys. Jadi saya bukan bela Agus. Bela siapa? Saya bela seluruh disabilitas Indonesia. Asik. Itu camkan mas. Ini di medsos dia dituduh sebagai germo, apalagi pelacur, apalagi jual beli anak ODGJ, narkoba, itu sudah pencemaran nama baik. Dan kamu ngapain? Kenapa? Hari Senin akan dilaporkan ke polisi, ya, agar mulut-mulut orang yang sembarangan viral mengatakan orang pelacur jual beli anak ODGJ harus dihajar secara hukum, ya. Seperti mulut itu si botak yang sudah jadi terdakwa, itu juga karena proses hukum berjalan. Novi akan segera buat laporan polisi, ya. Ini ada Konglo Pahamka di sini yang juga akan bantu. Dan yang Pahamka pemilik jalan tol Kita bantu damain ya. kita bantu damain, tapi kalau mulutnya nggak bisa dijaga harus dilaporkan polisi. Dengan Novi akan melakukan tindakan lapor polisi kepada orang yang menuduh dia germo jual beli anak ODGJ apa sama apa lagi. Aduh, ngaca dirimu dulu siapa yang dulu itu, oke? Hari Senin akan dilaporkan ke polisi, ya, agar mulut-mulut orang. Nah gitu dong. Karena memang apabila menghadapi anak sembilan bebek sudah tidak bisa lagi menggunakan bahasa kalbu, apalagi bahasa ibu. Bahasa cinta pun rasanya akan terbuang percuma dan sia-sia. Maka suka tidak suka, bahkan mau tidak mau, menghadapi anak sembilan bebek yang semakin hari semakin meracau, maka membuat sebuah laporan terkait apa yang disampaikan adalah sebuah keniscayaan yang memang harus dilakukan. Langkah Tenovi untuk membuat laporan terkait apa yang disampaikan oleh anak 9 bebek tentunya adalah langkah yang sangat tepat agar anak 9 bebek dapat mempertanggungjawabkan apa yang disampaikan selama ini di berbagai media. Alright. Ulala. Aduh, menurut kalian gimana nih? Apakah Alvin ini pantas untuk dilaporkannya? Karena aku lihat beliau itu mulutnya sudah nggak bisa dijaga lagi gitu loh guys ya. Nah, kita lanjut lagi guys video selanjutnya. Hari Senin akan Khawatir kan gini loh, Novi ini orang nggak ngerti dia. Densu Dia ini anak baru yang baru Novi, bermain di dalam dunia content creator ini. Dia lagi berusaha untuk belajar. Kita harus rangkul, bukan kita pukul. Kalau kita pukul dia adalah salah satu aset bangsa kita yang juga banyak membantu orang. Terus yang lain gimana kabarnya? Kalau orang lihat Novi aja dipukul, apalagi kita gitu loh. Kita kan pengen menginspirasi orang, anak-anak bangsa untuk lebih berani. Oke, ada salah, tapi belajar tanggung jawab, bukan dipukul gitu loh. Saya pikir itu nanti akan dilakukan ke depannya dan saya harap ini semua bisa jadi pembelajaran yang baik gitu loh. Jadi saya bukan bela Agus. Saya bela seluruh disabilitas Indonesia. Itu camkan mas. Iya, siapa? Agus tidak bisa memiliki hak penuh uang donasi katanya guys. Yang kemarin sempat dipakai untuk tidak kebutuhan sebagai pengobatan, kiranya apakah itu juga akan dilakukan mungkin dari Agus? Iya, nanti itu kita lihat lagi proses gimana sih. Soalnya kan belum bisa saya jawab.
Tapi Agus bersedia, artinya siap apabila artinya menggunakan uang donasi harus melaporkan nih kepada Kemensos sendiri. Siap. Ikutin aja hukumnya gimana nanti dari Pak Kemensos yang udah dibicarakan. Agus ada rasa kecewa atau gimana? Mungkin tadi kan katanya hakim kan ada sedikit kecewa terkait pertemuan tadi. Nggak ada rasa kecewa. Berarti Agus bisa dibilang happy hari ini, happy ya pertemuan hari ini. Happy. Mungkin pertemuan hari ini seperti apa komentarnya? Kalau saya lihat Lebih mulia jadi Germo daripada jadi pembuli orang buta. Farhad Abbas pembela Germo dan kaum lemah, katanya gitu guys. Maksudnya apa ya? Apakah dia pembela Novi maksudnya gitu atau gimana guys menurut kalian guys? Kita lanjut lagi. Paras itu kembali kepada niat baik dan mari kita berbuat baik, kan itu intinya itu. Jadi pertama-tama kembali ke Agus yang sampai sekarang menurut saya setelah saya ketemu belum mendapatkan penanganan medis yang memadai. Itu yang pertama, itu kata kuncinya di situ. Terbawa isu-isu, jadi apa ya? Jadi ikut lebih banyak konferensi persnya daripada ke dokternya. Ini kan ini kan nggak semestinya seperti itu. Gitu. Tapi di atas itu semua kami menyadari, kami memaklumi bahwa ini adalah situasi yang didasari pada suatu kesalahpahaman. Jadi, salah paham semua itu. Karena salah paham ya jadinya silang sekar begitu. Itu yang kedua. Horas, salam, saya advokat Dr. Togas Tumorang. Suaranya bergetar. Agus Salim minta maaf pada donatur isu donasi untuk bayar utang. Agus Salim saya mikirnya itu sudah menemui titik terang dan akhirnya Agus Salim sadar dan tahu diri karena selama ini dia menggunakan uang milik donasi seolah-olah itu adalah uang miliknya. Yang dimana uang donasi itu dikumpul melalui Yayasan Novi Pratiwi, masuk ke rekening Agus, dan dianggap Agus Salim, uang yang ada di rekeningnya itu yang sebesar 1,5 bisa dipergunakan sebebas-bebasnya. Nah, di sini masyarakat bisa menilai kualitas para pengacara yang menyatakan uang donasi secara hukum milik Agus pribadi. Itu salah. Jelas ya, siapa-siapa pengacara yang selama ini buat blunder, ya, buat masalah ini menjadi stuck. Jadi Agus gelap mata, ya, untuk menggunakan dana donasi untuk kemanusiaan pengobatan matanya dengan cara-cara membelanjakan untuk bibinya lah, untuk apalah, untuk apa. Nah, sekarang Agus paham, Agus tidak sedih lagi, Agus juga mengerti dan mengakui dari hati nuraninya bahwa dia salah paham. Dipikir selama ini uang itu milik pribadi Agus Salim. Berkali gimana nih? Dan kita tidak takut pakai pengacara, mau pakai Firaun atau orang-orang kafir, pakai aja silakan. Kita lawan. Kalau perlu Hotman Paris turun. Kalau perlu Hotman Paris siapa ya? Ya pokoknya lawan kita di sini. Siapa aja 1000 pengacara lawan Dia kita. takut sebenarnya. Lawan Agus orang buta. Di belakang Agus ada Ma'arifin, ada Farhad Abbas, pembela kaum lemah. Bang, ini kan bantuan untuk operasi sepertinya lebih dari cukup, terlebih dari. Bedanya gini, kalau orang kan kenapa uang, masih? kalau ini pemilik uang lagi gitu. Nah, itu dia. Ya, Kenapa masih pengen berharap dana yang ada di NOP? Gini, bukan pengen berharap. Ini bicara tentang yuridis. Oke. Ini orang dibodoh-bodohin, dibully-buliin, dimain-mainin, dikerjain. Jadi dulu dibujuk-bujuk bahwa ayolah uang simpan di sini, kalau enggak gua viralin, kalau enggak gua laporin ke Dinsos. Akhirnya dia merasa terpaksa. Nah, muncullah 2 LP terhadap Novi maupun terhadap Giri. Nah, kemudian memang butuh
uang untuk pengobatan. Kenapa ada Krisna? Kenapa ada Bang Alvin? Iya. Ya karena mau pakai uang mana? Ya kan? Mau pakai uang mana gitu. Karena mereka membuat opini seolah-olah uangnya ada untuk membuat bahkan 2 kali konsep perdamaian. Uangnya akan diserahkan ke tidak jadi kayak main-main kayak gini orang nggak jadi makan itu yang terjadi Bang Alvin. Nah tapi kalian harus berpikir positif. Bukan berarti mengikhlaskan, karena ini mereka udah ngelaporin Agus polisi, sudah gugat perdata, yang sesuatu yang tidak mungkin. Yang dulu awalnya Denny Sumargo agak kalem dikit menyayangi Agus, tapi ternyata sekarang ditanya kaget, tapi kayaknya disiapin sepalsir untuk menjatuhkan Agus. Gunanya adalah untuk teror Agus, supaya Agus ini takut, karena Agus sudah mau ditawarin, udah mau disogok 300 juta, Agus. Untuk cabut laporan kan, dikasih 300 juta Bang. Tapi pahlawan kita Bang Alvin mengatakan jalan terus. Mau dia simpan 100 tahun itu uang juga, tetap tidak ada yang bisa menghalangi Agus untuk berobat. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih setelah melihat beberapa video kabar terbaru ini guys? Si Agus ini benar-benar ya, gue yakin setelah kasus ini berlalu, Agus nasibnya seperti apa, pasti orang juga udah males untuk membantu. Ya paling ada ya 1.000-2.000 ya yang membantu, 1.000 bukan 1.000 orang tapi 1.000 perak ya uangnya gitu ya untuk membantu, paling 1, 2, 3 yang bantu ya. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe Kevin, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Buat Novi tetap gitu ya, tegas ya dalam melakukan tindakan, karena orang seperti ini tuh harus dilaporkan supaya jadi pelajaran gitu ya. See you guys.